Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa khassa ba'da ibadihi bit ta'ati wa ba'dahum bil isyan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi Adam sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi adada ma jara bihil qalam. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aftara yawman min Ramadan bi ghairi udhrin lam yughnihi anhu saumud dahri. Amma ba'du, akhinal kiram, jamaah Majlis Formasi yang mudah-mudahan senantiasa berada di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah di kesempatan Ramadan tahun ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kita untuk melaksanakan ibadah walaupun dengan segala macam keterbatasan. Tetapi dengan keterbatasan ini membuka satu keyakinan kita bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji hambanya, bagaimana hambanya ini masih mampu untuk melakukan ibadah di bulan suci Ramadan dengan keimanan yang baik, dengan ketakwaan yang baik, sehingga keterbatasan ini bukanlah penghalang bagi mereka untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil qiyamah nanti kita adalah termasuk golongan umat beliau yang masuk ke dalam golongan orang yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masuk ke dalam surganya bighairi hisabin, tanpa hisab. Jamaah Majlis Formasi yang mudah-mudahan senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga seluruh kaum muslimin dan muslimat baik di negara kita tercinta Indonesia dan juga belahan dunia lainnya. Pada kesempatan bulan Ramadan adalah satu tempat bagi kita untuk menunjukkan bahwa kita masih dapat melakukan sebuah eksistensi untuk beribadah. Keadaan apapun, baik yang menyulitkan maupun yang meringankan, maka itu semuanya adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji sampai di mana kita sebagai umat Islam, umat baginda Rasulullah, mampu melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Hal yang akan saya buka pada kesempatan hari ini adalah bagaimana kita menyikapi ibadah puasa di tengah pekerjaan kita yang berat. Saya mengambil satu keterangan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, dan juga saya nukil sebagian di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, bahwa orang yang mempunyai pekerjaan berat itu bisa membatalkan puasanya dengan beberapa catatan yang harus mereka tetap laksanakan di awalnya. Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, di sini saya membuka di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin
terbitan Darul Fikr, halaman 72, mas'alatun la yajujul fitru linahwil hasadi wa jadzil nakhli wal harrasi illa in ijtama'at fihi syurutu. Tidak boleh berbuka pada semisal orang yang mengetam padi, wa jadzil nakhli, pemetik kurma, wal harrasi, dan pembajak sawah atau tanah, illa in ijtama'at fihi syurutu, kecuali terkumpul pada orang tersebut 6 hal, 6 syarat. Jadi 6 syarat ini harus dipenuhi, maka orang tersebut boleh mengambil keringanan untuk membatalkan puasa. Ini untuk pekerja berat. Jadi pengetam padi di sini maksudnya adalah dinisbatkan bahwa orang yang mempunyai pekerjaan berat, maka dia boleh mengambil rukhsah atau keringanan untuk berbuka, tapi dengan 6 syarat. 6 syarat. Apa yang menjadi syarat tersebut? Wa hasiluha kama yu'lamu min kalamihim sittatun. Dan hasilnya dari syarat tersebut, seperti yang diketahui dari kalamnya para ulama, sittatun ada 6. Alla yumkina ta'khirul amali illa syawalin. Yang pertama itu adalah dia tidak memungkinkan atau tidak memungkinkan bagi orang tersebut untuk menyelesaikan pekerjaannya sampai dengan bulan Syawal. Ya, jadi kalau istilah sekarang itu deadline gitu ya. Jadi harus selesai secepatnya. Kalau tidak, mungkin nanti akan terjadi kerusakan-kerusakan. Kemudian yang kedua, wa ayyata'adzaral amalu lailan. Dan yang kedua ini, pekerjaan ini tidak mungkin atau menyulitkan ketika dilakukan pada malam hari. Maka itu juga syarat yang kedua. Yang ketiga, aulam yugnihi dzalika, atau dia dapat mengerjakan pekerjaan pada malam hari itu, akan tetapi tidak mencukupi gitu. Jadi waktu yang diperlukan ketika mengerjakan pada malam itu nggak keburu nih gitu ya. Ini syarat yang ketiga. Fayu'addai ila talfihi au niksihi nukson, sehingga hal itu menyebabkan kerusakan. Tadi pekerjaan itu kalau tidak bisa dilaksanakan menyebabkan kerusakan. Niksihi nukson, atau berkurangnya nilai harga. La yataghabanu bihi, kerusakan tersebut tidak sampai merugikan begitu. Maka ini termasuk juga bukan termasuk salah satu uzur itu ya. Kemudian wa ayyashqa alaihi as-saumu masyaqqatun, ya. Dan terdapat kesulitan atasnya untuk berpuasa, masyaqqatun, sebuah kesulitan gitu ya. Ya, atau kepayahan gitu ya. La tahtamilu adatan, maka tidak dapat dia menanggungnya secara umum, bi an tabiha at-tayammuma, dan dengan kepayahan itu maka dia diperbolehkan semisal bertayamum, awil julusa fil fardi, ya. Atau dia boleh melakukan sholat dengan cara duduk dalam sholat fardu. Khilafan di Ibni Hajarin. Nah, ini berbeda dengan pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Jadi maksudnya begini, dia ketika berpuasa itu kemudian dia kepayahan sekali. Ini syarat yang keempat. Jadi dia sangat kepayahan sekali, kemudian dia tidak dapat menanggung kepayahan tersebut secara umum. Bahkan dengan kepayahan itu, semisal bisa orang ini diperbolehkan untuk tayamum walaupun ada air, misalkan sakit yang parah gitu. Atau dia hanya bisa ditayamumkan, atau dia tidak mampu lagi berdiri gitu. Maka ini menjadi syarat yang keempat. Kemudian itu 4 perkara yang saya sebutkan di sini. Ada 2 perkara lagi, mungkin akan saya persingkat mengingat waktu yang sangat pendek. Yang harus dilakukan selanjutnya itu adalah dia tetap harus berniat puasa di malam harinya. Ini menjadi syarat yang kelima. Jadi dia tetap wajib untuk niat berpuasa di malam harinya dan tidak berniat untuk tidak berpuasa besok.
Maka kalau seandainya seperti ini, maka dia termasuk orang yang melakukan dosa besar, gitu. Kemudian dia tidak bermaksud dengan amal tersebut atau melakukan pekerjaan tersebut. Ya, artinya tadi pekerjaan berat itu sengaja nih sekonyong-konyong dia lakukan untuk mengambil keringanan boleh berbuka. Maka hal ini tidak boleh. Jadi ini adalah syarat yang keenam. Jadi kesimpulannya 6 syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang boleh atau mengambil keringanan untuk berbuka puasa bagi pekerja berat. Itu yang pertama tadi adalah tidak memungkinkan pekerjaan itu ditunda sampai Syawal. Yang kedua itu adalah ada uzur untuk mengerjakannya pada malam hari. Kemudian walaupun misalkan bisa dikerjakan pada malam hari, akan tetapi itu tidak mencukupi dan bisa mengakibatkan suatu kerusakan atau kemudorotan. Kemudian dia mengalami kepayahan ketika berpuasa itu. Gitu. Jadi dalam keadaan dia berpuasa dia kepayahan. Itu syarat yang selanjutnya. Kemudian dia wajib tetap berniat untuk berpuasa di pagi harinya pada malam harinya. Gitu. Tidak boleh tidak berniat puasa. Kemudian yang keenam adalah dia tidak boleh berniat melakukan suatu pekerjaan yang berat dengan niat untuk mengambil keringanan. Gitu. Jadi 6 dasar ini bisa kita jadikan hujah bagi kita untuk mengambil keringanan dalam membatalkan atau mengambil rukhsah berbuka puasa bagi pekerja berat. Akan tetapi catatan sekali lagi, di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj maka disebutkan bahwa pengarang kitab Al-I'ab, ya, maka orang yang mempunyai pekerjaan yang berat itu boleh mengambil rukhsah dengan catatan dia mengalami masyaqqatun syadidah. Artinya kepayahan yang sangat besar sekali. Kalau dia tidak mengalami kepayahan yang besar sekali, maka tidak boleh hukumnya bagi dia untuk membatalkan puasa. Haram hukumnya, dan dia melakukan suatu pekerjaan yang dan akibatnya itu adalah dosa besar. Karena Rasulullah SAW telah bersabda sebagaimana yang telah disebutkan di awal tadi, man aftara yauman min ramadhana bi ghairi udhrin lam yugnihi anhu shaumud dahri. Maka siapa orang yang berbuka 1 hari di bulan suci Ramadan bi ghairi udhrin, tanpa ada uzur yang memperbolehkannya, maka tidak dapat menebus puasa yang 1 hari itu walaupun dia berpuasa selama seumur hidupnya, ya 1 tahun penuh. Itu 1 harinya. Makanya bagi orang-orang yang melakukan pekerjaan berat, ini adalah satu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala ketika bulan Ramadan tiba. Jangan hanya dengan alasan pekerjaan berat kemudian dia tidak melakukan puasa di pagi harinya, sekonyong-konyong tanpa kepayahan dia meninggalkan puasa, maka sesungguhnya apa yang telah dilakukan olehnya itu adalah suatu perbuatan yang menghasilkan dosa besar. Maka wajib bertobat baginya dan tidak mengulangi perbuatannya. Sekali lagi, pekerja berat yang sangat kepayahan itu batasannya adalah sampai dia tidak bisa berdiri atau keadaannya sangat lemah sekali. Maka boleh dia membatalkan puasa. Tetapi kalau dia masih kuat menahannya, maka tidak boleh dia membatalkan puasa. Dan sekali lagi, hukumnya adalah dosa besar. Demikian penjelasan saya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Dalam kesempatan sore hari ini, kita semua ada baiknya dalam menyikapi suatu permasalahan adalah mengambil ibroh apa yang telah disusun oleh para penulis kitab, penyusun kitab. Karena mereka mengambil suatu fatwa dengan jalan sebaik-baiknya dan dengan pertimbangan syariat yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu, jangan menyepelekan ibadah yang memang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya penyepelean itu adalah salah satu bentuk kekufuran. Dari saya, kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa afwa minkum wa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.